Debut Cristiano Ronaldo berakhir manis. Debut Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr berjalan mulus. Al Nassr sukses memenangkan pertandingan kontra Al Ettifaq dengan skor akhir 1-0. Namun Ronaldo belum bisa membuka rekening golnya. Ronaldo tampil penuh di laga ini yang mencatatkan total 4 tembakan dengan 1 tepat sasaran. Pumas U6 resmi pecat Dani Alves. Klub Meksiko yakni Pumas U6 resmi memecat Dani Alves. Ini setelah sang bek dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang perempuan di Barcelona. Sosok pria asal Brasil itu kemudian ditangkap dan lantas dimasukkan ke penjara di Barcelona. Dipecat Al Nassr gara-gara Ronaldo. Vincent Aboubakar lanjutkan karir di Eropa. Vincent Aboubakar menjadi korban kedatangan dari Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Klub Arab Saudi tersebut memutus kontrak Aboubakar demi memberikan ruang kepada Ronaldo. Ternyata tak butuh waktu lama bagi Aboubakar menemukan klub yang baru. Dia memutuskan kembali ke Eropa dengan memperkuat klub Liga Super Turki yakni Besiktas. Kedatangan Aboubakar sendiri sudah diumumkan di media sosial Besiktas, dan striker timnas Kamerun ini dikontrak 2,5 tahun dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Achraf Hakimi dinobatkan sebagai pemain terbaik Arab 2022. Bek kanan PSG Achraf Hakimi dinobatkan sebagai pemain terbaik Arab 2022 pada acara Joy Award. Serangkaian penampilan yang mengesankan baik bersama PSG maupun timnas Maroko telah mengantarkan Achraf Hakimi untuk meraih penghargaan tersebut. Dalam 38 penampilannya di musim ini bersama PSG, bek kanan itu telah membukukan 4 gol dan juga 6 assist. PSG tanpa Neymar saat jumpa Bayern Munchen di ajang Liga Champions. PSG akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu saat melawan Bayern Munchen pada babak 16 besar Liga Champions Eropa di musim ini. Menurut laporan dari L'Equipe, PSG masih berpotensi tidak akan diperkuat oleh Neymar pada laga tersebut. Klub kaya raya asal Prancis tersebut belum bisa memastikan kapan pemain asal Brasil itu bisa benar-benar pulih dari cedera pergelangan kaki yang dideritanya. Diam-diam Newcastle United mulai bidik bintang Everton. Newcastle United siap membuka pendekatan untuk mendatangkan Garden dalam beberapa hari ke depan. Diketahui Eddie Howe membutuhkan pemain yang bisa melapis kebergan dari Chris Wood sekaligus bisa mentas di berbagai posisi. UEFA bakal tambah derita Juventus. Juventus mungkin mendapatkan hukuman juga dari UEFA karena dianggap melakukan kecurangan. UEFA akan menindaklanjuti laporan dari PSSI-nya Italia, termasuk sejumlah rekaman sebagai barang bukti. Jika tindakan tersebut memang terbukti, dipastikan UEFA akan menjatuhkan sanksi kepada Juventus karena dianggap melakukan penipuan. UEFA akan beri hukuman larangan tampil di Eropa bila memang tim tersebut memastikan lolos atau finish minimal di 7 besar kompetisi domestik. Bila di luar tersebut, maka sanksi baru akan aktif di tahun berikutnya. Zlatan Ibrahimovic pensiun di musim panas lalu jadi duta AC Milan. Seperti yang dikabarkan Gazzetta dello Sport, partisipasi Zlatan Ibrahimovic dalam partai leg pertama Liga Champions melawan Tottenham Hotspur pada bulan Februari depan akan diragukan. Ini terkait karena kondisi Ibrahimovic yang belum sepenuhnya fit. Terkini dengan situasi dan kondisi fisik yang mulai menua, dilansir dari Sempre Milan, Zlatan Ibrahimovic akan pensiun dari dunia sepak bola, dan AC Milan saat ini sudah memproyeksikannya untuk menempati posisi sebagai duta di klub. Bergabung dengan Arsenal, Trossard targetkan juara Liga Premier Inggris. Leandro Trossard mengungkapkan targetnya saat bergabung dengan Arsenal. Pemain asal Belgia tersebut yakin dirinya akan berkembang lebih jauh di bawah naungan dari Mikel Arteta, serta membawa kesuksesan untuk tim barunya tersebut. Lebih lanjut, mantan penyerang dari Brighton tersebut mengatakan dirinya siap bekerja keras untuk membantu tim dalam mencapai tujuan menjadi juara Liga Inggris di musim ini. Arsenal nyaman di puncak klasemen.
Arsenal menang atas Manchester United dengan skor akhir 3-2 pada pekan ke-21. Manchester United unggul terlebih dahulu melalui gol jarak jauh yang dicetakkan oleh Marcus Rashford. Namun gol dari Eddie Keita kemudian membawa Arsenal menyamakan kedudukan. Di babak kedua, Arsenal berbalik unggul berkat gol dari Bukayo Saka, tetapi kemudian disamakan oleh Lisandro Martinez. Gol kedua Saka di menit ke-90 membawa Arsenal menang atas Manchester United. Kemenangan ini mengantarkan Arsenal menjauh di puncak klasemen dengan torehan 50 poin atau unggul 5 angka dari Manchester City. Barcelona kalahkan Getafe. Barcelona mengamankan kemenangan penting pada pekan ke-18 Liga Spanyol. Bermain di Spotify Camp Nou Stadium, Barcelona menang tipis 1-0 atas Getafe. Gol sematawayang yang tercipta di laga ini lewat Pedri. Ia sukses menggetarkan jala gawang Getafe di menit ke-34 berkat umpan silang yang dilepaskan oleh Rafinha. Sedang di partai lain, Atletico Bilbao berhasil dikalahkan Real Madrid. Bermain di San Mamés, Real Madrid menang dengan skor akhir 2-0. Dua gol Madrid masing-masing dicetakkan oleh Karim Benzema dan juga Toni Kroos. Tambahan 3 poin mengantarkan Madrid tetap bersaing di papan atas dengan koleksi 41 poin atau tertinggal 3 angka dari Barcelona. Tarian Dybala kembali hadirkan magis untuk AS Roma. Paulo Dybala menjadi sosok penting saat AS Roma mendudukan tuan rumah Spezia dengan skor akhir 2-0. Penyerang asal Argentina itu memberikan assist bagi gol-gol yang dibukukan oleh Stefan Al-Sharawi dan juga Tammy Abraham. Tambahan 3 poin membawa Gianluigi Rossi naik 3 strip ke posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi 37 poin. Piers Morgan sebut Ten Hag adalah pelatih arogan. Piers Morgan membuat pernyataan menarik usai Manchester United kalah dari Arsenal pada babak lanjutan Liga Premier Inggris. Morgan menyebut bahwa Erik Ten Hag arogan dengan mendepak Cristiano Ronaldo dan memilih sosis Austria sebagai penggantinya. Morgan diketahui sebagai salah satu fans dari Arsenal dan tentu saja dia senang dengan kemenangan yang didapat atas Manchester United. Selamat Manchester United, itulah yang terjadi jika Anda mengangkat pelatih arogan dan tidak menghormati the GOAT Cristiano Ronaldo. Sangat buruk dia bisa pergi, tulis Morgan di akun Twitter pribadi miliknya. Cetakan hat-trick lagi, Erling Haaland lewati rekor Ronaldo. Striker Manchester City yakni Erling Haaland kembali mencetakkan gol untuk timnya. Hal itu membuat Haaland menambah catatan rekornya pada musim pertamanya di Liga Premier Inggris. Rekor baru tercipta setelah Erling Haaland mengukir hat-trick saat Manchester City melumat Wolverhampton. 3 gol kemenangan City diborong penyerang asal Norwegia tersebut. Haaland total telah membukukan 4 hat-trick hanya sepanjang 6 bulan pertamanya di Liga Premier Inggris. Menurut laporan dari Squawka, Haaland kini memiliki lebih banyak hat-trick di Liga Premier Inggris daripada Cristiano Ronaldo. Haaland kini sudah mengoleksi 4 hat-trick sedangkan Ronaldo hanya 3 hat-trick. Kala dramatis, Ten Hag akui masih ada celah yang harus diperbaiki. Manchester United kalah dramatis dari Arsenal 2-3 dalam pertandingan Liga Premier Inggris. Pelatih Manchester United Erik Ten Hag mengakui ada celah untuk diperbaiki di lini pertahanan timnya berdasarkan pertandingan tersebut. Ten Hag masih melihat ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pemainnya dan berdampak fatal. Benzema sedikit lagi jadi penyerang tersubur kedua Real Madrid sepanjang masa. Karim Benzema belum habis dan tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan habis. Penyerang berusia 35 tahun ini baru saja menjadi pencetak gol ketika tersubur Real Madrid di La Liga sepanjang masa. Gol Benzema di La Liga bersama Real Madrid sudah mencapai 228. Jumlah itu baru saja melewati torehan dari gol Alfredo Di Stefano yakni dengan koleksi 227. Bentar lagi Benzema akan resmi menjadi penyerang tersubur kedua milik Real Madrid di La Liga Spanyol karena kini hanya perlu 1 gol lagi untuk melampaui catatan dari Raul Gonzalez yang mengoleksi 228 gol.
Josip Juranovic resmi terima pinangan dari Union Berlin. Bek kanan Celtic yakni Josip Juranovic telah resmi berlabuh bersama klub Jerman yakni Union Berlin. Ia bergabung dengan klub Jerman tersebut pada bursa transfer musim dingin dengan biaya transfer mencapai 10 juta pounds atau sekitar 186 miliar rupiah. Ia dikontrak oleh Union Berlin selama 4,5 tahun ke depan atau hingga musim panas 2027. Chelsea ingin barter Hakim Ziyech dengan Yves Bissouma. Chelsea dikabarkan sedang melakukan pendekatan kepada Tottenham Hotspur agar mau menukar Yves Bissouma dengan Hakim Ziyech. Tim asuhan dari Graham Potter tersebut sepertinya ingin mendatangkan Bissouma dari Tottenham Hotspur karena ia merupakan salah satu mantan anak asuh dari sang pelatih saat ia masih melatih Brighton. Demi memuluskan transfer tersebut, Chelsea berniat mengajukan Hakim Ziyech sebagai pemulusnya. Nicolo Zaniolo setuju bergabung dengan Tottenham Hotspur. Nicolo Zaniolo dilaporkan sudah setuju untuk bergabung dengan Tottenham Hotspur. Supermediasat melaporkan bahwa Nicolo Zaniolo sudah mengatakan ya untuk transfernya menuju Tottenham. Jadi sekarang hanya dibutuhkan kesepakatan antara Spurs dengan AS Roma terutama untuk masalah harga. Supermediasat mengklaim bahwa Tottenham Hotspur ingin meminjam Zaniolo, kemudian membayar sebesar 17,5 juta pounds untuk mempermanenkannya di akhir musim. Zaniolo sudah lama masuk dalam radar Antonio Conte yang sudah mengenalnya dengan baik saat berada di Italia. Arsenal tertarik coba pinjam Eduardo Camavinga. Menurut laporan dari Evening Standard, Arsenal kini sedang mengincar Camavinga. Sang pemain diincar bukan untuk dibeli, melainkan hanya untuk dipinjam. Masa peminjamannya tidak lama. Rencananya Arsenal hanya melakukan peminjaman sederhana selama 6 bulan ke depan. Arsenal memikirkan rencana jangka pendek saja dengan mencoba meminjam Camavinga. Mereka berpikir untuk menambah kekuatan di lini tengah mereka demi menjaga momentum bagus selama paruh musim pertama Liga Inggris. Harry Kane gabung Manchester United di musim depan. Dilansir dari The Daily Mail, harapan Manchester United bisa menjadi kenyataan untuk bisa mendatangkan Harry Kane. Harry Kane dikabarkan mempertimbangkan serius untuk pindah ke Old Trafford. Ia diketahui jengah bermain dengan The Lilywhits. Pasalnya tim asal London Utara tersebut kesulitan untuk tampil konsisten menjadi penantang gelar juara. Harry Kane dilaporkan sudah lama tertarik pindah menuju Manchester United. Ia semakin tertarik dengan melihat proyek yang sedang dikerjakan oleh Erik ten Hag. Sang striker percaya bahwa Manchester United bakal berlimpah trofi juara bersama Erik ten Hag. Itulah mengapa Harry Kane kini membulatkan tekadnya untuk bergabung dengan Setan Merah yang mungkin bisa pindah pada akhir musim ini.